Bang. Ya, sudah ya persiapan hari ini. Ya mungkin hari ini bagaimana Bang? Ya, yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa persiapan hari ini adalah mediasi sebagaimana sidang tanggal 11 Juni yang ditetapkan oleh Majelis Hakim ya. Jadi mungkin rekan-rekan media melihat kenapa kami berkostum seperti ini karena inilah kondangan ya. Nah, jadi panitia kondangan silakan bicara. Ini hari H ya Bang ya? Ya, kami itu sebelum sidang ya selalu mengadakan pertemuan dulu dengan Dr. Reja. Jadi malam kami pertemuan membahas perkembangan kasus ini seperti apa. Jadi konversasinya seperti apa, pidananya seperti apa, laporan tindak seperti apa, semua kami kupas ya. Supaya setiap maju seperti ini semua materi itu terkupas ya. Kemudian untuk masalah konversasi ya. Dalam pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 kelompok uang. Ada 3 kelompok uang ya. Kelompok uang pertama 4 miliar, kelompok uang kedua adalah 4 miliar, kelompok uang ketiga 100 miliar. Kan begitu ya. Nah, kelompok uang pertama ini kemarin kami bahas bahwa ini Dr. Reja diperas 4M. Ya. Kemudian uang kena pasal. Uang yang 4M ini diserahkan kepada developer yang menjual rumah. Ya. Kemudian inilah masuk TPPU, kena pasal, ya. Kemudian ini si developer menagih uangnya ke penggugat, mana uang saya kok diambil lagi gitu ya. Nah, jadi persoalannya di dalam gugatan ini ada 4M yang pertama, itu sudah dalam perkembangannya pidananya sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk berkasnya ya dengan perkara 362 nomor perkaranya ya. Jadi karena 4M yang pertama ini sudah masuk ke pengadilan pidananya, ini ada di dalam wan prestasi, sehingga Dr. Reja memutuskan biarlah pidananya saja yang berjalan. Jadi dia mengatakan saya tidak mau datang karena ini 4M yang pertama sudah dikelola oleh penyidik pidana. Ya, pemberasannya uang yang 4M ini katanya diminta kembali juga sudah masuk ke dalam pidana, biarlah pidananya berjalan sehingga dia tidak mau datang. Ya. Kemudian ada 4M yang kedua ini kan pengganti uang yang disita. Inilah yang sekarang lagi kita hadapi prestasinya, nanti kita mediasi kita bahas. Kemudian masalah 100M-nya ini juga terjadi perubahan. Ya. Tadinya kan dia ditahan, tidak bisa melakukan pekerjaan, dia menuntut 100M. Sehingga polisi menahan, dibikinlah tergugatnya Kapolri. Jaksa menahan, dibikinlah tergugatnya Jaksa Agung. Sekarang ditahan oleh pengadilan, sehingga dia harus menggugat juga Ketua Mahkamah Agung, ya, supaya klop. Karena penahanannya sampai sekarang ada pengadilan, berarti Ketua Mahkamah Agung harus digugat juga. Berarti gugatannya itu masuk kurang pihak, ya. Sehingga karena kurang pihak, nanti di mediasi juga kita akan sampaikan ini kurang pihak, tolong Ketua Mahkamah Agung juga dijadikan tergugat. Nah, itulah untuk perdatanya. Jadi sehingga Dr. Reja tidak akan datang, tapi kami tetap datang. Siapa tahu kami dengan pengacara penggugat bisa salaman juga, nanti deal-dealan ya terserah lah ya. Itu yang kami hadapi, tapi Dr. Reja nggak datang. Nah, jadi itu perubahannya, jadi supaya media tahu kenapa ada perubahan. Karena yang lalu kan kami katakan Dr. Reja akan datang, tapi karena kasus pidana sudah masuk ke pengadilan, sehingga terjadi perubahan. Bang, Ya, itu tuh prestasinya. Ya, sebentar. mediasi ini nih Gimana? bentuknya berdamai atau membuat kesepakatan baru? Ayo kita selesaikan Gini, baik-baik gini. apa gimana sih Bang kalau Ya, mediasi? begini ya, saya pertegaskan ya. Yang namanya mediasi itu kan diatur dalam Perma 1 2016. Iya. Rohnya adalah beretikat baik para prinsipal. Saya tegaskan, beretikat baik. Kalau kemudian salah satu pihak tidak mempunyai etikat baik, misalnya ya kan, melakukan upaya-upaya lain, misalnya mencari-cari kesalahan, ya silakanlah, ya silakan masyarakat menilai apakah itu beretikat baik, ya seperti itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik dan taat ajas hukum, klien kami tetap akan mengikuti proses hukum sebagaimana hukum acara perdata dan berikutnya tentang persidangan pidana di tanggal 24 Juni
2025 dengan nomor perkara 362 dan 363. Untuk soal pidananya Pak Jul? Ya. Baik ya, teman-teman semua. Jadi perkara pidana itu dari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan sudah melimpahkan ke pengadilan. Artinya apa? Pengadilan lah yang memegang atau berkas perkara ini sudah wewenang penuh di pengadilan. Nah, jaksa di sini akan melakukan penuntutan dalam perkara ini. Tadi sudah dinyatakan di register perkara nomor 362 dan 363 untuk 2 tersangka. Tersangka ya, karena sudah masuk pengadilan ya. Nah, tersangka dibacakan. Ya, pada saat tanggal 20 nanti berubah jadi terdakwa. Tanggal 24 bulan Juni itu dinyatakan statusnya jadi terdakwa. Nah, bayangkan ya, Anda mungkin tahu apa itu terdakwa ya. Nah, kemudian proses selama dalam perjalanan sidang ini kita sebagai wakili kepentingan klien kami akan tetap mendampingi perkara itu sampai tuntas. Bila perlu nanti kita tetap hadir di situ untuk wakili kepentingan klien kami. Memang proses itu ada tahapan. Mungkin awal 28 itu pembacaan dakwaan. Jadi terbuka semua dakwaan yang sudah dinyatakan dalam pasal-pasal itu, sehingga nanti setelah dakwaan ya mungkin ada pihak lain yang melakukan eksepsi, silakan. Tapi kita akan membawa saksi ahli yang kita anggap itu akan membuktikan dari sejak penyidikan sampai kepada tingkat penuntutan dan tingkat ke pengadilan. Itu yang bisa kami jelaskan pada tanggal 24. Mari kita lihat, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Oke, yang lain ada? Intinya Dr. Eza Gladys tidak akan membayarkan uang 100 miliar itu ya Bang? Tidak Silakan, akan bayar. Pak Surya. Untuk masalah sidang hari ini yang kita ada pada pagi ini, secara tegas kami nyatakan Dr. Eza tidak mau berdamai. Lanjutkan ini perkara, kita akan hadapi. Baik. Ya. Jadi Dr. Eza itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada etikat baik dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Eza dicemooh, dihujat dan ditekan-tekan, sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti tadi malam kami berkumpul menyatakan silahkan proses hukum berjalan. Bang, masuk akal tidak Bang angka 100 miliar Bang? Nah, itu silahkan tanya kepada pihak gugat. Itu 100 M terlalu kecil sebenarnya. Mesti 1 T. Nah, kalau dia kan 500 M katanya masih kecil. Masih 1 T. Oke. Baik Bang, oke Bang. Bang, terakhir, kalau mediasi itu kan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam hukum. Gimana? Mediasi kan harus dilalui, tahapan yang harus dilalui dalam Kami perdata tetap gitu, Bang. melayani. Kami hadir. Oh, gitu. Jadi Ya. tetap mediasi tapi nggak ada. Yang ingat ya, kehadiran kami berdasarkan pasal 123 AYR. Titik. Bang, oke. Oke? Baik, Bang. Artinya kehadirannya hanya formalitas apa gimana, Bang? NNM kan lagi jalani pidana, terus tiba-tiba kan digugat warga kasih. Mungkin analisa abang itu sebagai pakar hukum dan sebagai kuasa hukumnya Reza Gladys juga, apakah mungkin ini strategi apa sih yang dijalankan mereka? Dari awal sudah kami bilang modus. Udah. Oke deh, jawaban. Jadi begini. Oke. Yang pasti adalah adanya satu etika tidak baik. Seperti itu ya. Jadi modus-modus yang melaporin gugatan dan sebagainya itu adalah merupakan mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Tapi kita yakin dan percaya karena sudah P21 dan akan disidangkan tanggal 24 Juni akan berjalan ya. Oke? Oke, Bang. Kira-kira ya. Nanti kita lanjutkan lagi Bang habis sidang ya Bang? Keputusan transportasi ini itu mempengaruhi pidana nggak sih? Oh enggak, memang kamu itu. Karena masalah itu. Oke? Oke.